Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Mengingat nikmat dengan bersyukur. Saudara-saudara, mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dapat hingga saat ini? Tentulah tidak. Saudara-saudara, menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu, terlebih sehari bahkan selama hidup kita di dunia ini. Tidur, bernafas, makan, minum, bisa berjalan, melihat, mendengar, dan berbicara, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bersin pun adalah sebuah nikmat. Nah, jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya, saudara-saudara? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Karena itu kita perlu mengetahui bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana tata cara merealisasikan syukur itu sendiri. Ketahuilah bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Hamba yang bersyukur merupakan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba dapat dikatakan bersyukur apabila memenuhi 3 hal. Pertama, hatinya mengakui dan meyakini bahwa segala nikmat yang diperoleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Orang yang menisbahkan bahwa nikmat yang ia peroleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ia adalah hamba yang bersyukur. Selain mengakui dan meyakini bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa nikmat-nikmat itu berasal darinya, hendaklah ia mencintai nikmat-nikmat yang ia peroleh. Yang kedua, lisannya senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah sebagai bentuk pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ialah hamba yang bersyukur dengan lisannya. Allah sangat senang apabila dipuji oleh hambanya. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Nah, seorang hamba yang setelah makan mengucapkan rasa syukurnya dengan berdoa, ia telah bersyukur sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Muaz ibn Anas, dari ayahnya, ia berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan makanan kemudian mengucapkan alhamdulillahillazi at'amana haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan merezekikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, saudara-saudara, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, diriwayatkan oleh Anas ibn Malik,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Nah, bahkan ketika tertimpa musibah atau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka sebaiknya tetaplah kita memuji Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, kebiasaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika menyaksikan hal-hal yang beliau sukai adalah mengucapkan Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihah. Sedangkan jika beliau menyaksikan hal-hal yang tidak menyenangkan, beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, menggunakan nikmat-nikmat. Lalu yang ketiga, menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal saleh. Sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggunakan nikmat Allah untuk beramal saleh. Tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ia gunakan matanya untuk melihat hal yang baik, lisannya tidak untuk berkata kecuali yang baik, dan anggota badannya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketiga hal tersebut adalah kategori seorang hamba yang bersyukur, yakni bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Minhajul qasidin. Nah, syukur dari hati dalam bentuk rasa cinta dan taubat dan disertai ketaatan. Adapun di lisan, syukur itu akan tampak dalam bentuk pujian dan sanjungan, dan syukur juga akan muncul dalam bentuk ketaatan dan pengabdian oleh segenap anggota badan. Al-Fawaid halaman 124 sampai 125. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.